buat kalian yang bilang Mbak Widya aneh ya, apalagi saya nanti kalau saya ceritakan tentang saya, mungkin saya dianggap orang yang layak masuk ke museum mungkin ya, karena kalian itu menganggap Mbak Widya aneh ya. Begini, kalau saya sudah lama ya mengikuti Mbak Widya, sering gonta-ganti akun, maksudnya karena akun ini di banned, beliau bikin akun lagi, akun ini di banned, beliau akun lagi ya. Ya ini perjuangan beliau untuk memperjuangkan orang kecil ya yang butuh keadilan ya. Saya melihatnya seperti ini. Ibu Widya tuh bukan orang miskin, juga bukan orang sembarangan ya. Beliau pernah menyebut ibu dan nenek Uyutnya itu pejuang. Ya, beliau itu bapaknya pengurus P3. Beliau itu punya sekolah PAUD. Beliau itu ya pernah tinggal di luar negeri, Amerika, terus mana lagi ya, intinya lebih dari satu negara. Beliau itu mengamati politik sudah dari kecil ya, makanya setiap bikin konten itu gampang saja karena beliau itu mengamati sudah dari kecil, ibaratnya itu sudah ngelotok dari kepalanya, ya ngomong tinggal ngomong saja. Terus beliau juga pernah jadi korban itu tanah kelapa sawit, perkebunan sawitnya ya dirampas sama oknum ya intinya sama aparatur lah ya. Beliau juga pernah ya intinya bukan orang biasa, juga bukan orang miskin ya. Beliau ini saya lihat, kalau saya juga ada di posisi dia ya. Beliau masalah ekonomi ya tidak kekurangan ya, kebahagiaan mungkin sudah dapat, tapi kebahagiaan dia itu merasa kurang benar-benar bahagia karena masih melihat orang-orang di sekitar beliau, orang-orang kecil khususnya yang butuh keadilan ya, itu kurang diperhatikan sama pemerintah. Terus anak-anak yang kurang mampu atau pendidikan yang tidak merata ya, beliau itu melihatnya seperti itu ya, ingin memperjuangkan ya. Sebetulnya kalau dia bisa egois, kenapa harus mikirin orang-orang seperti ini, toh lagi ada pemerintah dan tugas-tugas para menteri ya. Karena beliau tuh ya hidupnya sudah ekonomi mapan, keluarga ada ya, serba kecukupan, tapi kebahagiaan dia itu merasa benar-benar tidak bahagia karena masih melihat orang-orang yang masih butuh bantuan. Contohnya seperti Peggy butuh bantuan hukum ya. Beliau juga mengerti kasus-kasus real yang sampai belum tuntas ya, beliau itu paham ya, enggak cuman asumsi beliau terus cuman ilmu cocok logi, tidak ya. Kalau menurut saya dia tuh sebenarnya juga punya fakta, tapi kalau tahu sendiri kan TikTok itu kalau nanti disertakan ya nanti kadang tuh juga bisa kena binet ya. Nah itu makanya dia simpan, nanti ketika ada yang
dia langsung dia keluarkan fakta itu. Ini menurut saya karena saya udah lumayan lama mengikuti Mbak Widya, ya ini pengamatan saya, penglihatan saya posisikan diri saya jadi dia, ya saya menyimpulkannya seperti itu ya. Kalau kalian ada yang bilang Mbak Widya aneh, saya cuma bisa ketawa. Apalagi saya ya, nanti mungkin kalian menganggap saya orang yang layak masuk ke museum karena mungkin lebih aneh dari Mbak Widya ya. Nih saya ceritakan saya dulu ya. Saya ini ya orang yang pernah sekolah di sekolah tidak waras ya. Hampir 2 tahun keluar masuk ya rumah sekolah itu ya. Dan ketika di dalam sekolah itu ya, saya sempat nih paham kalau saya ngomong di sini pasti akan nanti video saya itu merah, itu artinya itu peringatan ya. Ini di kaki diranjang, tempel di sini. Terus itu seingat saya setiap hari Senin ya. Dokternya itu juga mungkin ya konsultasi ini harus nggak tahu ya, hanya dokter yang tahu. Saya sebelum itu saya pernah mendengar ya. Jadi ketika setiap hari Senin itu pasti hari yang menegangkan ya. Habis itu nanti bisa saya dan teman-teman satu kamar itu bisa sharing ya, ngobrol tadi di dalam bagaimana, terus omongan-omongan jelek kadang meluap. Ini seingat saya. Terus ketika saya di sekolah itu saya pelajari teman-teman sekamar saya ya. Kenapa kamu bisa masuk ke sini? Kenapa kamu? Seingat saya itu satu kamar 12 orang ya. Saya pelajari siapa. Oh, sebetulnya tuh ini toh story-nya toh sampai orang ini di bawah sini, sebetulnya ini toh. Oh ya. Nah ini ya, mungkin kalian itu menganggap saya lebih aneh dari Mbak Widya ya. Ya dulu ketika saya sebelum karena mungkin beban kehidupan saya itu terlalu berat ya. Dan kerjaan saya itu ada di dalam pabrik, mungkin tuh wawasan saya itu kurang ya, cuman berangkat tugas di pekerjaan apa, selesai target udah ya. Jadi wawasan saya kurang ya. Ketika habis itu dan istirahat sambil kerja momong ya, ingatan-ingatan saya mulai timbul, mulai bermunculan lagi, dan itu tidak saya paksa. Ketika awal-awal saya bikin video itu kadang dulu tahun berapa ya, waktu covid itu 2019 apa 2020 itu, ini saya ngomong itu sambil mengingat masa lalu, sakitnya minta ampun, tapi nggak saya paksakan ya. Biarlah apa yang keluar di otak saya sampaikan ya. Saya minta maaf kalau kadang tuh kata-kata saya itu agak belepotan, mungkin kurang dipahami bagi yang nonton ya, saya maklumi ya, karena saya berusaha menyampaikan apa yang saya ingat, dan otak saya tahun ini baru berusia 14 tahun ya. Jadi ingat, kalau kalian menganggap Mbak Widya aneh, mungkin bagi kalian tuh saya lebih aneh dari Mbak Widya ya. Mungkin nggak ada orang yang seperti saya, bukannya saya sombong ya. Ada itu dulu saya nonton YouTube, siapa itu orangnya tuh lumayan smart ya, tapi ditampung di tempat OGDJ itu ya.
wawasannya juga bagus. Saya pernah nonton YouTube itu, siapa lupa namanya, perempuan, ya saya akui. Tapi kalau saya melihatnya, si perempuan ini wawasannya bagus, luas, tapi yang apa itu namanya, menampung kurang memahami si wanita ini. Sebetulnya keren, wawasannya luas, ya, pola pikirnya bagus, ya ini. Nah, kembali lagi ke saya. Karena saya ya setiap hari itu menghadapi problema-problema ya yang harus saya selesaikan ya. Jadi seperti sudah terbiasa kalau saya mendapat masalah ya. Kenapa saya mendukung Mbak Widya ya, beliau rela mengorbankan dirinya, rela membuang waktunya hanya untuk mendukung kebenaran, mendukung si Peggy ini yang kuli bangunan ya. Kalau memang dia egois, dia udah mapan, udah mampu, punya suami, punya cucu, ngapain pusing-pusing, dan resikonya pun tak mudah ya, mungkin berat. Intimidasi pasti akan datang ya, ancaman-ancaman pasti juga akan datang ya, karena beliau ini ya kebahagiaannya belum sempurna kalau masih melihat orang-orang di sekitar beliau ini masih tidak mendapat keadilan ya. Itu saya melihatnya seperti itu. Begitu saya juga ya. Keadaan saya saat ini ya mungkin jauh di bawah dari kalian. Saya pastikan itu. Jauh ya. Sejak masa rehab, kata adik saya itu, dulu baju saya itu saya buangin, lemari saya obrak-abrik, kata adik saya ya. Setelah masa rehab, semua ini pemberian. Bukannya saya merendahkan diri saya sendiri, saya ngomong fakta dan realita yang ada. Baju ini semua pemberian, ini juga pemberian. Celana yang saya pakai itu yang kadang celana jeans saya potong tinggal atas dengkul, apa sih bahasa Indonesianya itu ya, karena itu saya nggak suka, orangnya nggak suka ribet ya, jadi saya potong untuk baju keseharian saya ya. Kalian boleh nggak percaya, tapi ini yang saya omongkan real dan nyata ya. Mungkin dalam masa rehabilitasi, masa rehab saya ya, saya juga harus memperjuangkan kedua anak saya yang tanpa bapak, memperjuangkan keluarga ini yang dulu, keluarga ini ya, adik saya khususnya yang terakhir itu masa kecilnya ya minta apa sama bapaknya diberi, minta bapaknya selalu diberi. Sekarang ya tidak ada yang memberi kecuali harus berusaha sendiri. Dulu adik saya yang terakhir tuh minta, bapak bikin ke rumah tingkat, dibuatkanlah rumah tingkat ya. Sekarang kalau nggak berjuang ya siapa lagi yang akan memberi ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari saya itu ya tidak mudah ya. Dalam menghadapi momongan-momongan pun ya, saya mendapat momongan yang kata tetangga saya dan kata kakak ipar saya, momongan saya super duper super ya. Banyak yang bilang seperti itu ya. Momongan saya itu super duper. Karena saya menyikapinya seperti anak-anak ini meski super duper, ini pertanda anak yang akan berhasil menghadapi tantangan yang akan datang. Ini pendapat saya ya. Kalau kalian mengikuti, kadang ada video saya dengan momongan, saya sama ini harus
ngomong seperti apa. Itu Hana yang nada intonasinya tinggi. Jadi ketika saya ngomong sama Hana, saya harus lebih keras, harus lebih kasar. Karena apa? Hana ini sama orang tua itu sudah berani. Sekarang sudah nggak sama saya. Desember kemarin udah dicabut. Itu sekarang kan sama mbahnya. Mbahnya itu ini. Kudung ini giniin bener. Saya hampiri, saya cubit. Meski saya tidak intinya tidak bertanggung jawab ya, tidak ngomong ya. Saya cubit, tapi mbahnya diem. Karena si anak ini nggak ada yang bisa ngatasi kecuali saya. Bapak ibunya aja nggak bisa. Ya. Nah, saya ngomong panjang kali lebar ini ya. Nanti pasti ada yang bilang ngomong nggak nyambung sama konten. Ya, kalau kalian tidak memahami siapa saya, ya, keseharian saya bagaimana. Kalau saya ngomong, saya urut-urutkan, ya pasti nggak akan masuk ke otak kalian. Ya, oke. Kayak durasi sudah terlalu lama. Ya, sekali lagi kalau kalian yang menyebut Mbak Widya aneh, mungkin kalian akan menyebut saya orang yang layak masuk ke museum. Ya. Pengalaman kalian kurang sayang, ya. Ilmu kalian kurang tinggi sayang.